Pada kesempatan kali ini kami akan membahas akhir dari kutukan Ymir atau lanjutan dari pembahasan kemarin yang kami menjelaskan bagaimana semua ini bisa berakhir dan memiliki ending berakhirnya era Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu kutukan Ymir. Kutukan Ymir adalah sebuah penyakit atau kutukan yang diwariskan kepada pemilik dari kesembilan Titan. Itu termasuk Attack Titan milik Eren, Colossal Titan milik Armin, Armor Titan milik Reiner, dan yang lainnya. Setelah mereka mendapatkan kekuatan dari kesembilan Titan, sisa waktu mereka adalah 13 tahun. Setelah itu mereka akan melemah dan akhirnya mati. Itulah penjelasan yang kita dapatkan dari Eren Kruger. Bahkan saat itu adalah tahun ke-13-nya. Terlihat dari wajahnya sangat menua dan mulai mengeluarkan darah akibat penyakitnya. Ada pula Uri Reis dengan wajah tuanya yang padahal ia adalah adik dari Rod yang harusnya lebih muda dari kakaknya. Jadi kami terpikirkan sesuatu jika ending Attack on Titan ini masih ada yang namanya kutukan Ymir. Sudah jelas Eren, Armin, Reiner, bahkan Falco akan mati cepat atau lambat. Belum lagi yang sedang hangat dibicarakan adalah ketika pewaris mati sebelum mewariskannya. Kekuatan Titan tersebut akan muncul pada bayi yang baru lahir di garis keturunan Eldia, yang artinya bisa saja bayi tersebut hanya punya umur sampai 13 tahun. Jadi tentu saja kita tak menginginkan hal ini terjadi dan muncullah sebuah teori untuk menghentikan hal ini. Kami sudah membahasnya di video sebelumnya. Jika dalam video tersebut masih kurang, maka kami punya pembahasan lanjutannya di sini. Oke, lanjut. Jadi kami terpikirkan awal mula dari kutukan ini adalah ketika Ymir menyerah menjadi budak dan membuat dirinya mati. Padahal ia masih bisa memulihkan diri, tapi tak ia lakukan. Kami berpikir bahwa saat itu Ymir berada di surga atau dunianya orang mati, di mana tempat jiwa-jiwa yang sedang beristirahat. Tapi nyatanya tidak. Saat itu ia kemudian menoleh dan melihat bahwa ada sebuah cahaya berbentuk pohon yang bercabang menjadi 3. Kemudian cabang dari pohon bercahaya itu menjadi semakin banyak, bukan hanya 3, tapi lebih dari 10, 100, bahkan tak terhitung jumlahnya. Nah, apa maksudnya ini? Menurut kami disinilah penjelasan ilmiah kenapa Ymir tetap menjadi budak meski ia sudah mati. Pertama, tubuhnya dijadikan mukbang bagi anak-anaknya atas perintah Raja Busuk Eldia, sehingga kekuatan Titan yang seharusnya mati bersama dia tidak menjadi harapan terakhirnya. Dan justru kekuatan Titannya tersebut dapat diwariskan dengan cara keji tersebut, dan berakhir pada kesimpulan bahwa ia diperbudak oleh keturunannya sendiri. Karena ada darah raja dari anak-anaknya hingga ke cucu dan cicitnya. Sehingga intinya dalam kematian pun ia tetap menjadi budak dan belum bebas. Dan kedua, ia masih memiliki rasa patuh pada raja, sehingga walau mereka keturunan raja sekalipun alias keturunannya sendiri, ia tetap mengikut. Ia takkan berhenti sampai ia bebas. Sebenarnya kekuatan founding Titan dan darah kerajaan itu berbeda. Contohnya saja Eren dan Seke. Saat itu Seke lah yang mempunyai kehendak untuk memerintah Ymir, bukan Eren. Tapi Eren dengan founding Titan berani membebaskan Ymir karena ia salah satu dari keturunan dan kekuatannya. Oke, ini sudah terlalu jauh pembahasannya. Kita kembali lagi. Jika diperhatikan kenapa Ymir tertahan dan masih menjadi budak dan ada akar pohon bercahaya di sana, ini semua memiliki hubungannya. Jika kita sudah bahas tentang kenapa Ymir menjadi budak, kita lanjut untuk membahas pohon tersebut. Awalnya di sana ada 3 cabang. Maksud dari 3 cabang di sini adalah 3 anaknya, yaitu Maria, Rose, dan Sina. Akibat ketiga anaknya ini memakan tubuh Ymir, akhirnya kekuatan Titannya terwariskan dan kekuatan Titannya akan terus ada sampai ke generasi Eren sekarang. Ini dibuktikan dari 3 cabang menjadi lebih dari 3 cabang dan memiliki cabang yang semakin banyak. Dan di sana ditujukan kalau terlahir sebuah anak pertama hingga ke-9 Titan. Ya, disinilah poin kutukan Ymir itu akan berakhir. Ingatkah kalian pertama kali Ymir muncul saat Eren dan Seke berada di dunia 4? Adalah ia melalui jalan pohon tersebut, atau seakan-akan ia keluar dari pohon yang bercahaya tersebut, yang mengindikasikan kalau sebenarnya pohon ini dari awal menandakan kekuatan dari Titan Ymir. Jika tubuh Ymir tidak dimakan oleh ketiga anaknya, otomatis kekuatan Titan tidak akan terwariskan. Dan pohon ini tak akan muncul di dunia 4 dan membuat Ymir menjadi budak. Dengan adanya pohon bercabang ini menjadi saksi bahwa penderitaan Ymir selama 2000 tahun masih berlanjut.
hingga ke keturunannya yang sampai akhirnya mendapatkan orang yang tepat, yaitu Eren Yeager, untuk membebaskannya. Lalu dari sini kami terpikir, bagaimana kalau pohon tersebut dihancurkan? Otomatis kekuatan Titan tidak akan pernah ada. Begitu pula dengan kutukannya. Lah, kenapa bisa? Nah, kita bahas lagi. Jadi pohon ini melambangkan kekuatan Titan yang selalu terwariskan melalui kelahiran dan keturunan. Jika hanya sebagai kekuatan Titan harusnya ada 9 cabang saja. Tapi nyatanya tidak demikian. Ini semua murni adalah keturunan yang selalu diwariskan dan mendapatkan akses untuk menjadi Titan. Untuk itulah muncul pengetahuan umum bahwa hanya para keturunan Ymir saja yang bisa diubah menjadi Titan dan menjadi pewaris dari Titan, karena mereka termaksud dalam cabang pohon ini. Tapi bagaimana kalau sumber dari pohon tersebut atau pohon tersebut bisa runtuh dan akhirnya hancur? Ini bisa saja terjadi, bisa saja karena Eren Yeager membawa kekuatan dari Titan Founding dan ketika ia mati pohonnya hancur dan kutukannya pun hancur. Atau bisa jadi Ymir yang telah melepaskan kekuatannya dan terbebas, membuat pohon tersebut hancur dan hilang. Masih ingat kan kalau Attack on Titan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan mitologi Nordik? Kalian tentunya tahu tentang Ragnarok. Setahu kami Ragnarok adalah kiamatnya para dewa yang dimana pohon Yggdrasil akhirnya hancur dan hilang. Dan hanya menyisakan 2 manusia yang bertahan hidup dan membangun kembali peradaban. Jadi kalau dihubungkan jelas pohon Yggdrasil dengan pohon yang kita lihat di dunia Path memiliki kesamaan. Kita tahu bahwa Eren Yeager dengan rencananya saat ini adalah Ragnarok bagi dunia luar. Dan ketika Ragnarok Eren telah selesai, kami yakin pohon dunia yang ada di dunia Path akan hancur juga bersama dengan kekuatan Titan. Sehingga yang menjadi kesimpulannya adalah kutukan Ymir telah hilang dan tak ada lagi yang hidup karena terbatas oleh waktu. Semua bisa hidup normal dan memulai peradaban baru sesuai yang dikisahkan pada mitologi Nordik. Itu pun kalau teori ini benar ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.